Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas akuntansi BR1 akan menjelaskan tentang tinjauan atas PSAP yang terkait dengan akuntansi aset tetap dan investasi, serta tinjauan atas PP nomor 71 dan PSAP yang terkait dengan laporan internasional. Yang beranggotakan Anggi Purwanti, Yosefin Armita Safaretri, Yusuf Nopianto, Safira Lydia Ariska Dewi, Imani Arsenada, Laila Fitriasani, Diah Eka Putri, Nurul Oktavianingrum, Salwadila Putri Habsari, Anita Zulaikah, Elizabeth Mailiana Eksaviani Putri. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang akuntansi aset tetap. Aset tetap dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya, meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya kita akan membahas komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap. Terdiri atas 1. Harga beli, 2. Biaya impor, 3. Biaya persiapan tempat, 4. Biaya pengiriman awal, biaya simpan, 5. Biaya pemasangan, 6. Biaya konstruksi yang terdiri biaya langsung dan tidak langsung, serta semua biaya lain yang berkenan dengan pembangunan aset tersebut. 7. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Mungkin terjadi dalam akuntansi aset tetap menurut Keso dan Wegan tahun 2021. Yang pertama perolehan, yang kedua pemakaian, dan yang ketiga penarikan. Sedangkan BLKUI tahun 1993, yang pertama expenditures atau pengeluaran untuk aset itu sendiri, yang kedua depreciation atau harga pokok dari aset tetap itu sendiri, yang ketiga revaluation atau penilaian kembali atau revisi taksiran umum. Selanjutnya, yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah sebagai berikut. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Yang kedua, biaya permulaan atau startup cost dan praproduksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Selanjutnya, pengelompokan aset tetap menurut Matwes dan Pereira tahun 1996. Yang pertama, aset tetap dilihat dari sudut substansinya yang dapat dibagi menjadi aset berwujud dan aset tidak berwujud. Kemudian, aset tetap yang disusutkan dan tidak disusutkan. Yang ketiga, aset tetap berdasarkan jenisnya meliputi lahan atau tanah, gedung dan bangunan, mesin, kendaraan, perabotan, inventaris atau peralatan, prasarana, dan aset tetap lainnya. Kami akan membahas tentang penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang sesuai dengan PSAP 07 adalah 1. Metode garis lurus, 2. Metode saldo menurun ganda, 3. Metode unit produksi. Yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan,
akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. Dan yang ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Hal-hal lain yang juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Dan yang terakhir, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Nah, yang selanjutnya adalah akuntansi investasi. PSAP nomor 6 mendefinisikan investasi sebagai aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek. Nah, investasi ini adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek itu sendiri adalah dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Dan yang terakhir, berisiko rendah. Yang selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu sendiri adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Nah, investasi ini dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu ada investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen itu sendiri adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Nah, investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Selanjutnya, metode penilaian investasi pemerintah. Metode ini ada 3, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya itu sendiri adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi atau laba badan usaha yang menerima investasi proporsional terhadap atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Nah, yang terakhir, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam waktu terdekat. PP nomor 71 tahun 2010 apakah merupakan jawaban atas tuntutan akuntansi pemerintah berbasis akrual? Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Transaksi dan peristiwa tersebut dicatat dalam catatan akuntansi yang diakui dalam laporan keuangan periode terjadinya. Ahyani 2007 mengungkapkan bahwa penerapan basis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan ketelitian dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan memungkinkan untuk melakukan penilaian secara lengkap terhadap kinerja pemerintah. Yang kedua, lebih akurat dalam melaporkan nilai aset, kewajiban, maupun pembiayaan pemerintah. Yang ketiga, memungkinkan dilakukan cut-off atau pemisahan suatu periode dengan periode yang lain secara lebih sempurna dan menginformasikan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu periode tertentu. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik. Yang selanjutnya adalah basis akuntansi di Indonesia. Menurut PBB, ciri-ciri dari sistem akuntansi pemerintah antara lain: 1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Yang terakhir, sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana
atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Due Process nomor 71 tahun 2010. Tahapan-tahapan due process meliputi 1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja di dalam KSAP. Yang ketiga, riset terbatas oleh kelompok kerja. Yang keempat, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Yang kelima, pembahasan draft oleh komite kerja. Yang keenam, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Yang ketujuh, peluncuran draft SAP atau exposure draft. Yang kedelapan, dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Yang kesembilan, pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft SAP. Yang selanjutnya yaitu SAP berbasis Akular versi PP nomor 71 tahun 2010. Menurut PSAK IAI 2004, basis akural adalah mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan operasional versus laporan realisasi anggaran. Perbedaan akuntansi yang digunakan terdapat pada tujuan. Pelaporan operasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu estimasi pelaporan. Sedangkan laporan realisasi anggaran bertujuan memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Konsep akural dan keterkaitan antar laporan. Pada PSAP nomor 12 paragraf 7 disebutkan bahwa laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akural sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu akuntansi pendapatan LO versus pendapatan LRA. Menurut PSAP nomor 1, pendapatan LO didefinisikan sebagai hak pemerintah atau pusat daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRO. Perbedaan pendapatan LRO dan pendapatan LRA. Yang pertama yaitu pengakuan. Pendapatan LRO pada saat timbul hak pada saat pendapatan realisasi. Pendapatan LRA pada saat diterima. Pengelompokan. Pendapatan LRO berdasarkan sumber pendapatan, pendapatan LRA berdasarkan jenis pendapatan. Selanjutnya yaitu akuntansi belajar versus beban. Menurut PSAP nomor 1, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarnya kembali oleh pemerintah. Perbedaan antara beban dan belanja yaitu pengakuan. Di beban pada saat timbul kewajiban, pada saat terjadi konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang dibelanja yaitu pada saat kas keluar. Pengelompokan yaitu yang beban menurut klasifikasi ekonomi, yang belanja yaitu menurut klasifikasi kinerja. Selanjutnya yaitu akuntansi surplus atau defisit LRA. Surplus atau defisit LO. Surplus atau defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, sedangkan surplus atau defisit LRA adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Akuntansi pembiayaan versus kegiatan non-operasional dan pos luar biasa. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan kegiatan non-operasional sifatnya tidak rutin, termasuk dari surplus atau defisit dari penjualan aset non-lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang. Selanjutnya yaitu transaksi dalam mata uang asing.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang tersedia dana dalam mata uang asing dan tidak tersedia dana dalam mata uang asing. Transaksi dalam bentuk barang dan jasa. Transaksi pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang dan jasa yang harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkapkan dalam COLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.